Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati. Nomor UKG 2023 dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, asal sekolah SD Negeri 2 Kayuagung, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih. Selamat pagi. Tetap semangat, luar biasa Allah. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oke, sebelum mengenang jasa para pahlawan kita dan mengenang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Pada Allah membaca doa. Pelajaran hari ini, coba kalian lihat di sekitar kalian, apakah sudah bersih? Bersih ya, oke. Tepuk tangan untuk yang pikir hari ini. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita hari ini, marilah untuk meningkatkan rasa patriotisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, semuanya berdiri, silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, selanjutnya adalah ibu akan absen kalian. Sunarto, Arjuna, Ida Ramadhani, Sylvia, Salsa, Agustian, Saudi, Ida Ramadhani, Yuli, Septria, baiklah ya. Ibu mau tanya sama kalian. Sebelum kalian menuju ke sekolah, apa saja yang kalian lihat di sekitar kalian? Motor, mobil, rumah, sungai, terus apa? Pohon ya, dan banyak benda lain yang ada di sekitar kita. Nah, berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, kalau kemarin kita bahasnya tentang benda-benda yang ada di sekitar kita ya, maka hari ini kita belajar tentang macam-macam wujud benda ya. Jadi benda kita ini yang memiliki bentuk dan perubahannya masing-masing ya. Oke, nih. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini yaitu mengenal zat dan benda. Kedua yaitu mengenal sifat-sifat wujud benda atau zat. Ketiga yaitu adalah menemukan perubahan wujud pada benda yang ada di sekitar kita ya. Dan juga terakhir adalah perubahan wujud dan juga perubahan wujud yang keempat ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Pertama
dan juga memiliki massa atau berat. Contohnya benda yang ibu pegang ini, ya. Nah ini salah satu benda atau zat. Zat itu adalah ukurannya, ya, ukurannya dan memiliki berat, dan juga kalau benda itu adalah bentuknya. Ya, jadi kalau zat itu adalah ukuran, ya, sedangkan benda itu tadi bentuk, ya. Oke, zat tadi adalah ukuran, sedangkan kalau benda tadi bentuk. Oke, nah baiklah, berikutnya adalah tentang sifat-sifat benda. Ya, kira-kira nih sifat-sifat benda itu ada apa saja? Pertama, sifatnya dapat diamati atau bisa dilihat. Contohnya seperti benda yang di depan ini pakai ini, ya. Artinya setiap benda itu, ya, memiliki apa namanya itu, bendanya bisa dilihat. Selain yang aduk, ya. Nih, contohkan nih, misalnya nih, gulanya sudah ada di dalam ini. Kita aduk, ya. Lambat laun, si gula tadi kan besar-besar nih, bisa kita lihat bentuknya kotak-kotak kecil-kecil. Ketika kita aduk dengan air, maka dia akan terlarut. Atau dia berubah bentuknya jadi cair. Jadi dari padat ke cair, ya. Salah satunya gula-gula yang sudah terlarut berubah jadi padat ke cair. Itulah yang masuk kelarutan, ya. Bentuk dari kelarutan itu adalah, ya, benda yang bisa terlarut dalam air atau benda, ya, benda padat ketika kita masukkan dalam air itu akan mencair atau menyatu dengan airnya. Seperti contoh teh, ya. Pernah kan ya, nah, mengingatkan kembali, ya. Itu mungkin belajar tentang apa, nak? Wujud, macam-macam wujud zat atau wujud benda. Ada berapa tadi? Tiga. Pertama apa tadi, Pak? Cair, gas. Oke, ya, jadi ada tiga wujud benda. Yaitu pertama benda padat, cair, dan gas. Contohnya di depan ini. Coba siapa yang berani maju ke depan? Yang mana tunjukkan benda padat, yang mana benda cair, yang mana? Siapa yang mau maju ke depan? Boleh, Dwi. Silakan maju ke depan. Tunjukkan sama ibu yang mana benda cair, yang mana benda padat. Tadi kan sudah dikasih tahu ya. Benda cair yang mana cair? Cair. Kenapa milih air? Karena dia bentuknya berubah-ubah. Oke, tepuk tangan untuk Dwi. Jadi kalau benda cair itu, dia bentuknya berubah-ubah sesuai dengan bentuk badannya. Ketika kata yang tadi, ketika air ini kita masukkan ke botol, maka bentuknya seperti botol. Ketika kita masukkan di gelas, maka bentuknya seperti gelas. Maka dari itu, benda cair itu adalah memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan tempat. Jadi sama seperti cair. Kalau benda itu bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Kalau benda padat tadi bentuknya besar, kalau bentuknya mangkok akan berubah menjadi mangkok. Kalau itu cair bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wajah. Kalau kita lihat gas, berarti itu bisa kita rasakan. Oke? Paham lagi? Saya. Jadi mau kita tadi apa? Iya. Apa? Nah, itu adalah mengenal wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas materi IPA tentang perubahan wujud benda. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semua. Ya, anak-anak sudah siap belajar. Pasti sudah siap semua. Yuk simak baik-baik.
Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Kami mengamati ketahui perubahan wujud benda ini terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penglihatan panas. Salah satu ya materi tadi, kalau tadi kalian mengenal wujud benda, ya sekarang kita mengenal perubahan, ya yaitu perubahan. Kalau tadi kalian mengenal tentang macam-macam benda, ya tadi ada berapa jenis benda tadi? Ada tiga, ya. Pertama ada cair, gas. Nah, ada tiga perubahan wujud benda, ya. Jadi ada tiga. Kalau tadi jenis-jenis benda yang ada tiga, pertama ada padat, cair, dan gas. Sekarang kita mengenal seperti yang dibicarakan tadi. Assalamualaikum. Nah, ya perubahan wujud benda seperti yang dikatakan tadi. Contohnya pelarutan seperti air dan juga bergabung dengan gula. Ya, air yang bergabung dengan gula itu akan terlarut, berubah kan isinya apa bentuknya dari dia padat, gula yang padat. Ketika masukkan di air, kita aduk, dia akan terlarut atau berubah menjadi cair, ya. Nah, seperti inilah ada 6 perubahan wujud benda. Pertama, kalau dari padat ke cair itu namanya mencair, ya. Contohnya seperti mentega yang dilelehkan. Ketika kita nyalakan, ya, dan menteganya meleleh karena uap panas, ya, yang tadinya beku nih, kan berbentuk petak misalnya mentega. Ketika kita hangatkan di kompor, maka dia akan mencair atau meleleh, maka disebut perubahan wujud namanya. Kalau padat ke cair disebut dengan mencair, ya, mencair. Kenapa dia bisa mencair? Karena terpengaruhnya suhu yang panas, ya. Karena perubahan suhu yang panas membuat benda tadi dari padat menjadi cair, ya. Dan berikutnya seperti kebalikannya dari cair ke padat, ya. Nah, dari cair ke padat itu bisa berubah karena apa? Dikarenakan suhu yang sangat dingin, ya. Kalian sudah lihat contoh air kita masukkan di freezer, ya, maka berubah kan wujudnya jadi es batu atau batu es, ya. Itu disebut dengan mencair. Kalau dia membeku artinya benda cair ke padat, ya. Jadi kalau dia membeku itu karena dipengaruhi oleh suhu yang sangat dingin, ya. Karena suhu yang sangat dingin dia jadi membeku. Kalau perubahan dari cair ke padat, ya. Nah, dan berikutnya adalah dari cair ke gas, ya. Cair ke gas artinya air, ya, air kita letakkan, kita masukkan di wadah lalu kita hangatkan. Karena di luar yang sangat panas, maka air itu akan mendidih, ya. Pernah lihat ibu yang memasak air panas? Pernah, ya. Kalian melihat ya seperti asap-asap yang keluar dari tempat yang panas itu. Pernah tidak lihat ibu kalian memasak air mendidih? Pernah. Apa yang kalian lihat? Asap. Nah, asap itu yang disebutnya menguap, ya. Jadi pengaruhnya suhu panas, jadi antara air sama suhu yang sangat panas itu menjadi menguap, ya. Menjadi menguap. Dan juga kalau misalnya dia balikannya uap tadi terkena
suhu yang sangat dingin ya, suhu yang sangat dingin, api, panas ya. Ketika berubah ketika suhu yang sangat dingin maka dia akan menguap. Oke. Jadi kalau dari cair berubah itu apa? Menguap. Kalau dari gas cair itu menguap. Jadi menguap air gas semua menguap. Ini karena adanya suhu panas ya. Kalau dia menguap ya, kalau dia menguap itu disebabkan suhu yang sangat tinggi ya. Maka dia perubahan dari gas ke cair karena suhu yang sangat tinggi. Berikutnya yaitu ada mendidih dan mengkristal ya. Mendidih itu dan juga mengkristal. Kalau mendidih itu artinya dari padat ke pekat. Pernah lihat apa namanya? Pewangi ruangan tidak? Ya Stella pernah lihat Stella dibantu di kipas panik? Ya. Nah itu kan disebut dari benda padat. Jadi Stella itu pewangi ruangan itu bulat, ya bentuknya bulat. Ketika kita letakkan di kipas angin, apa yang kita rasakan baunya? Wangi, ya berbau wangi. Karena apa? Karena dia tertiup oleh angin atau ditiup oleh gas. Nah, lambat laun yang dari ukuran besar menjadi kecil. Ya, karena apa? Kecil karena dia terpengaruh oleh suhu yang sangat panas. Ya, akibat suhu yang sangat panas, dia menjadi namanya menyuklir. Ya, jadi perubahan padat ke gas, ya, ukurannya yang besar. Ketika lama-kelamaan dia akan mencair, dia akan berbau atau mengecil, disebut menyuklir karena pengaruhnya suhu yang sangat panas. Ya. Dan terakhir adalah mengkristal. Mengkristal ini adalah dari gas atau uap yang sangat dingin, ya, suatu uap yang dipengaruhi suhu yang sangat dingin, ya, suhu yang sangat dingin, maka dia akan menjadi mengkristal atau menguku. Ya, dari udara yang dingin, ketika suhu yang sangat dingin, ya, dia akan berubah menjadi mengkristal. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kita akan mempraktekkan maju ke depan. Sebelum maju ke depan, ibu akan maju satu orang saja untuk mengambil yang ada di meja, ya. Kalian akan mempraktekkan yang ada di meja. Oke, ibu kelompok satu, ya. Kelompok satu. Silakan Sunarto ambil di sini. Ambil salah satunya. Yang mana? Ambil satu ya. Dan Anas. Ya. Nah ini mentega ini. Nah ini ya. Oke. Oke, dengarkan ibu. Ya, kalian tadi sudah mengambil undian kan? Sudah mengambil undian dan dapat benda apa saja? Coba yang kelompok satu, kalian mendapatkan apa dari hasilnya? Air. Oke, yang kelompok ini mendapatkan apa? Mentega cair. Oke, mentega cair. Kalau yang ini apa sih? Air mendidih. Oke, dan ini dapat mentega. Oke, ya. Ada dapat mentega, ada dapat mentega cair, dan juga ada mendapatkan air dan juga air yang
Kedengaran tidak? Kedengaran tidak? Coba jelaskan benda cair saja. Benda cair adalah benda cair akan bentuknya berubah. Bentuknya berubah-ubah. Maksud berubah-ubah itu seperti apa? Maksudnya dengan wadahnya. Kalau wadahnya bentuk botol, maka bentuknya seperti botol. Kalau bentuknya gelas, seperti gelas. Oke, tepuk tangan untuk ini. Kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 2. Apa kalian dapat kelompok 2 ini? Kriteria dan kawan-kawan. Mentega cair. Sebelum mentega cair. Berarti di dulu kelompok kalian dapat apa tadi? Mentega. Coba maju dulu kelompok yang ini. Mentega. Dengan Anda. Usahkan suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perubahan wujud dari padat ke cair atau yang disebut dengan mencair. Dengan mencair. Oke. Jadi apa yang mereka tadi, perubahan wujud apa yang akan mereka tampilkan? Mencair, yaitu perubahan wujud dari padat ke cair. Oke, mari kita lihat. Coba ya. Coba masukkan menteganya. Masukkan menteganya. Masukkan menteganya. Masukkan menteganya. Coba menteganya. Coba sini, bantu. Nah, coba kalian lihat perwakilan kelompok boleh maju nih. Nah, ini menteganya ya. Nah, menteganya kan besar, lama-lama karena pengaruh yang panas, yang mentega itu akan juga mencair ya. Oke, coba nah, coba perhatikan di perwakilan kelompok saja di kelompok 1, Salsa lihat apa perubahannya. Maju saya, maju semua lihat. Oke, ini lihat dulu. Nah, apa? Ini kan mentega nih bentuknya padat. Ketika dia pengaruh suhu panas, apa yang terjadi? Ya, cair. Ya, namanya disebut dengan mencair. Oke, tepuk tangan buat Salsa. Oke. Sudah ya, bisa dipasang. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembali. Oke ya, apa yang yang kelompok 2 tadi lakukan, perubahan wujud apa? Dari padat ke cair. Oke ya. Oke. Nah. Oke. Nah, tadi coba perhatikan dulu ya. Selanjutnya silakan kalian kerjakan LKPD-nya dulu ya. Di situ ada latihan soal kan? Nah, latihan soal seputar tentang perubahan wujud. Salah? Iya.
Oke, yuk kamu ke sana. Sudah selesai semuanya, oke? Oke, tadi sudah kita mempraktekkan apa itu biarlah dulu, biarlah. Oke, anak-anak sudah totok molot. Oke, tangan di atas meja, duduk yang rapi ya. Coba anak-anak ingin kembali. Kita hari ini belajar apa saja? Coba. Perubahan wujud benda. Coba sebutkan perubahan wujud apa nih? Perubahan wujud bendanya. Mencair, terus apa lagi? Mengembun, terus apa? Mengembun, mengkris. Terus ada kalau dari cair ke gas disebut menguap. Apa namanya itu selain menguap? Apa lagi? Ada 6 ya? Membeku. Oke, selanjutnya berapa coba ya ibu ulangi lagi ya. Pertama mencair, kedua membeku, kedua mengembun dan mengkristal. Terus apa menyulir. Oke ya, jadi ada 6 perubahan wujud benda ya. Oke, coba anak-anak coba simpulkan pelajaran kita hari ini. Belajar tentang apa saja? Coba silakan, siapa yang berani? Oke, Arjuna silakan. Pelajaran apa saja yang kita materi ya kita pelajari hari ini? Perubahan terus apa? Oke, perubahan wujud benda apa? Coba sebutkan. Cair, terus membeku, menguap, terus mengembring dan mengkristal. Oke, kalian ingatkan kembali. Adakah yang belum jelas tentang materi kita hari ini? Ada apa? Tidak ada. Ingin apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus mudah beradaptasi ya. Selain dia mudah beradaptasi, kita juga harus selagi kita melakukan perubahan, kita harus juga menggali potensi diri kita. Apa sih yang kita bisa ya? Apa yang kita bisa lakukan atau kita wujudkan ya, yaitu berkaitan dengan materi kita perubahan wujud benda ya, yaitu pesan moralnya adalah untuk mencoba mudah beradaptasi ya. Kalau kita keadaannya dingin seperti apa, panas seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, ketua kelas yang telah dulu kita baca doa. Oke, kita kawan-kawan baca